Jadi banyak banget ada cerita-cerita di daerah Bukit Soeharto yang tidak bisa saya apa ya, tidak bisa saya ceritakan secara panjang kali lebar teman-teman. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo mamen, welcome back to my YouTube channel Fajar Mula Warman. Yo yo yo. Nah teman-teman, pada malam hari ini saya berada di daerah Jalan Syarifuddin Yos, Balikpapan. Di sini nih sangat-sangat minim penerangan teman-teman ya, sangat-sangat minim penerangan. Jadi buat teman-teman nih ya yang melintasi daerah di sini, harap berhati-hati teman-teman ya, karena kita tidak tahu teman-teman ya, ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya, seperti begal ataupun ada penampakan serta lain-lain. Jadi buat teman-teman selalu berhati-hati teman-teman ya, apalagi dengan kondisi jalannya bagus teman-teman, cuma kondisi pencahayaannya ini bisa dibilang cukup kurang teman-teman ya. Jadi hati-hatilah teman-teman, karena apabila kita melihat sosok makhluk gaib gitu teman-teman ya, itu kita bisa keringat dingin teman-teman. Kita bisa keringat dingin, kita bisa panas ya kan. Itu konon kalau semama anak yang masih di bawah umur 5 tahun itu bisa nangis ya, bisa rewel teman-teman ya, menurut para orang tua zaman dahulu teman-teman ya. Terus kita itu juga ketika di jalan itu teman-teman harus sopan ya, apalagi ketika kita berada di daerah Kalimantan Timur ya, yang penuh dengan kemistisan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman harap hati-hati ya teman-teman ya, apalagi ketika teman-teman habis pulang dari rumah temannya terus ditawarin makan ya, kalau bisa dicicipin dulu teman-teman. Kalau teman-teman langsung pulang itu pamali teman-teman ya, teman-teman bisa, kalau kata orang di sini, bisa kecelakaan teman-teman ya, karena kepuhunan ya. Karena kepuhunan teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai lah kita niatnya mau pulang terus tuh kenapa di jalan ya kan. Jadi buat teman-teman harap hati-hati ya. Jadi ada juga beberapa orang ini yang apa ya, yang tidak percaya nih dengan kepuhunan ya. Ah itu mitos, apalagi ketika ditawari kopi hitam ya kan, minum dulu kopinya, weh. Buru-buru dia teman-teman ya, buru-buru. Tapi selang berapa menit perjalanan dia mengalami musibah teman-teman. Itu beberapa teman-teman itu mempercayai itu dia kepuhunan teman-teman ya, karena sudah ditawari baik-baik untuk sekadar mencicipi teman-teman ya. Tapi mereka tidak mau mereka menghiraukan teman-teman ya, dan menganggap itu sebuah candaan ya. Padahal untuk orang Kalimantan itu benar-benar terjadi teman-teman ya. Jadi kita coba lanjut jalan teman-teman, kita coba untuk lanjut jalan ya. Jadi di daerah sini nih ketika malam hari ini ya, malam ya, benar-benar sepi teman-teman ya. Apalagi kondisi pencahayaannya ini sangat-sangat minim ya. Bisa rawan begal, rawan penampakan yang tiba-tiba apabila kita ngantuk itu, mereka itu malah senang teman-teman, suka menampakkan diri gitu ya. Mereka itu malah senang teman-teman. Jadi kalau bisa ketika kita jalan itu bawa teman atau pasangan teman-teman ya, biar bisa diajak ngobrol ya kan. Jangan sendirian ya teman-teman ya. Takutnya ketika teman-teman lagi banyak pikiran atau apa ya, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah di rumah, di kerjaan, teman-teman pikirannya bisa kosong tuh tiba-tiba. Itu bisa banget itu makhluk-makhluk gaib itu muncul teman-teman ya, untuk mencelakai teman-teman. Jadi ya lebih hati-hati lah teman-teman ya.
Terus tuh kalau seumpama teman-teman rider nih, para biker yang kebelet kencing ya, kalau bisa itu ditahan dulu teman-teman. Ditahan dulu, cari toilet umum lah teman-teman ya kalau bisa. Jangan sampai teman-teman itu kencing sembarangan ya, atau buang air kecil sembarangan ya. Itu sangat-sangat tidak sopan teman-teman ya. Ibaratnya itu pohon ya. Pohon itu kan ada penunggunya teman-teman. Nah, menurut penunggu pohonnya tuh rumah itu pohon yang teman-teman kencing ini tuh rumahnya teman-teman. Teman-teman marah nggak kalau seumpama rumahnya itu dikencingin teman-teman? Secara logikanya seperti itu teman-teman ya. Secara logika kasarannya itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buang air kecil itu kalau bisa itu cari toilet umum atau fasilitas umum ya teman-teman ya. Kalaupun benar-benar urgent nih teman-teman, teman-teman pakai botol bekas nanti dibuang teman-teman ya. Begitu teman-teman. Sama jangan lupa juga teman-teman ya, menurut orang tua zaman dahulu itu kita harus ucapin permisi teman-teman ya, permisi ya. Agar apa ya? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak banget nih pesan-pesan orang tua terdahulu ya, yang apa ya, yang sudah mulai terabaikan gitu ya teman-teman ya. Yang mulai terabaikan dan dianggap sebagai tak mungkin itu ya kan. Apalagi kalau teman-teman itu pernah dengar ya, kalau seumpama kita dulu itu masih kecil itu kita itu dilarang apa ya? Dilarang main di luar ya ketika waktu-waktu maghrib itu. Apalagi dulu zaman kecil itu kita masih main bola ya kan. Main bola di lapangan, terus tuh banyak pohon-pohon ya kan. Entah itu pohon bambu, pohon beringin ya kan, wes. Itu orang tua zaman dulu itu menyarankan teman-teman ya, agar kita itu pulang sebelum maghrib teman-teman ya. Karena apa ya? Menurut mereka itu bisa diculik teman-teman ya. Bisa diculik dan dibawa ke dunia lain gitu teman-teman. Menurut ceritanya sih seperti itu teman-teman ya. Dan kebetulan saya juga diceritainnya juga seperti itu teman-teman. Seperti itu ya. Nah kalau sekarang ini kayaknya untuk cerita seperti itu sudah dianggap hal yang tabu teman-teman ya. Sudah dianggap itu cuma karangan aja itu ya kan. Jadi semua orang itu bisa memiliki kepercayaannya masing-masing teman-teman ya. Jadi jangan sampai orang baru nih yang baru datang ke suatu wilayah terus dia mengabaikan atau mengacukan lah ya sebuah tata krama atau peraturan yang sudah dibuat di suatu tempat teman-teman ya. Kalau bisa itu jangan dilanggar teman-teman. Kita coba lanjut jalan lagi teman-teman ya. Jadi banyak banget ya cerita-cerita orang tua zaman dahulu yang masih membekas ya di ingatan saya ya kan wes. Siapa tahu teman-teman ada cerita atau ada masukan. Apabila saya ada salah-salah kan, teman-teman bisa ralat teman-teman ya di kolom komentar ya. Karena ini saya bercerita berdasarkan cerita yang saya dapatkan teman-teman ya. Jadi apabila ada kesamaan ya kan, kemungkinan besar benar ya kan teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Kita coba lanjut jalan lagi. Nah dulu untuk apa ya, ini saya sekedar bercerita teman-teman ya. Saya itu sering banget tuh jalan-jalan riding ke daerah Bukit Soeharto ya, arah Balikpapan Samarinda teman-teman. Itu ketika malam hari itu entah posisi saya yang ngantuk atau bagaimana ya, itu Bukit Soeharto itu terasa lama banget teman-teman. Padahal dulu itu setiap minggu itu saya naik ke Samarinda teman-teman ya. Tapi kondisi waktu malam itu terasa sangat panjang banget Bukit Soeharto itu. Sangat-sangat lama teman-teman ya. Kayak seolah-olah kayak dibuat muter-muter gitu nah teman-teman di dalam kawasan Bukit Soeharto teman-teman ya. Padahal saya sering banget tuh
jalan-jalan ke daerah Samarinda atau Tenggarong ya. Jadi di Bukit Soeharto itu kita harus menjaga apa ya? Menjaga kesopanan dalam berkendara. Kalau bisa kita itu jangan membawa telur, ketan, apalagi ya. Pokoknya ada beberapa makanan itu yang dipercaya warga sekitar itu jangan dibawa teman-teman ya. Karena bisa mengundang atau apa ya? Atau menarik perhatian dari makhluk gaib yang ada di sana teman-teman ya. Jadi, nah kalau bisa nih teman-teman ya, teman-teman jangan buang air kecil sembarangan di daerah Bukit Soeharto teman-teman ya. Karena ngeri teman-teman ya. Kalau sampai teman-teman buang air sembarangan terus tuh penunggunya marah ya kan, nggak kebayang sudah ya kan, hilang sudah masa depan ya kan, kayak pembalap aja nih. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya, kita coba lanjut ya. Jadi banyak banget ada cerita-cerita di daerah Bukit Soeharto yang tidak bisa saya tidak bisa saya ceritakan secara panjang kali lebar teman-teman. Karena cerita itu banyak sih sebenarnya cerita-cerita, apalagi di setiap kilometer itu banyak banget insiden kecelakaan teman-teman ya. Insiden kecelakaan teman-teman. Jadi buat teman-teman harap berhati-hati ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman lagi riding ya. Kondisi jalannya memang cukup bagus teman-teman. Apalagi teman-teman bawa motor yang mumpuni untuk diajak speeding ya kan. Terus tuh teman-teman lupa diri akan kemampuan teman-teman berkendara ya kan. Walaupun teman-teman sudah menguasai motor teman-teman ya, tapi belum tentu juga motor teman-teman ini apa ya, berapa ya namanya dia, sudah apa ya, ibaratnya itu sudah truk gitu lah sama teman-teman. Kadang-kadang itu kita sama motor ini ada kayak semacam ikatan ya, gayanya ikatan ya kan. Serius teman-teman. Jadi nggak sembarang orang itu bisa bawa motor si A, si B, si C, si D. Untuk feel-nya itu kadang-kadang nggak bisa dapat teman-teman ya. Jadi perlu pendekatan, perlu perawatan. Jadi ibaratnya suatu hubungan itu motor itu perlu dirawat teman-teman ya. Perlu dirawat, dijaga. Jangan cuma diganti knalpot aja kan, kalau bisa dijaga ya. Kalau teman-teman tahu Valentino Rossi ya, Valentino Rossi dong ya. Valentino Rossi itu sebelum balapan dia itu selalu duduk di apa ya? Selalu jongkok ya di samping motornya ya. Seolah-olah lagi ngobrol ya. Ayo kita menang yuk gitu. Ayo kita menang gitu. Dia ngobrol teman-teman. Ngobrol secara dari hati ke hati lah ibaratnya. Begitulah teman-teman. Jadi kita itu harus sayang juga sih sama motor, agar motor itu bisa menjaga kita juga teman-teman ya sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Tapi untuk kepercayaan motor ini serak sama kita atau gimana ya? Klop sama pemiliknya itu hanya beberapa orang aja yang paham teman-teman ya. Orang-orang yang nggak paham itu nggak bakal paham teman-teman. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya. Untuk pembahasan Bukit Soeharto sepertinya kita close teman-teman ya. Dan kita juga berdoa ya buat teman-teman rider, biker, atau keluarga kita, keluarga teman-teman semua ya kan, yang sudah mendahului kita, baik di jalan ataupun dimanapun itu kita bacakan Al-Fatihah ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, sepertinya video saya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Apabila teman-teman suka jangan lupa like, comment, dan share teman-teman. Oke teman-teman.
Oke, apabila saya ada salah kata, mohon untuk dimaafkan teman-teman ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.